Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, selamat siang, kapanpun kalian lagi dengerin podcast ini. Masih bareng aku, Namira, sebagai moderator, dan juga Kak Lutfi. Dan masih dalam topik yang sama juga. Tadi di episode 1 dan 2 kita udah sama-sama tahu soal sifat konsumtif, perilaku konsumtif, terus juga kita udah sama-sama belajar dan sifat qanaah juga. Sekarang kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi ini di episode ketiga ini, yaitu keterkaitan antara qanaah dan perilaku konsumtif. Jadi mungkin langsung aja kita tanya jawab seperti episode-episode sebelumnya. Kak, bisa nggak sih Kak jelaskan juga nih mengapa nih Kak perilaku qanaah dapat berpengaruh pada perilaku konsumtif? Silakan Kak. Oke, bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Jadi, oke, kita ulas ya kembali di episode dimana kalau orang berperilaku konsumtif itu diawali dengan apa? Dengan belanja. Perilakunya, ya, jadi diawali dengan tidak dilakukan karena tidak untuk kebutuhan gitu, di luar dari needs mereka. Lalu yang kedua itu untuk kepuasan sendiri, kepuasan status, lalu bahkan untuk hanya memenuhi keinginan mereka, dan bahkan barang-barangnya tidak produktif atau bahkan itu di luar jangkauan mereka untuk dibeli. Nah, itu perilaku yang yang emang tidak diridhoi. Ya, kayak contoh kayak status, kita tidak dianjurkan ya untuk kayak mencari kasarnya itu mencari muka kepada manusia gitu, atau enggak mencari sesuatu untuk mendapatkan ridho dari manusia itu, karena itu kasarnya percuma aja gitu Pak kita melakukan itu, karena yang kita lakukan itu hanya akan membuat Allah murka gitu. Apapun ya itu, contoh untuk biar kita ditarik biar kita terkenal atau mungkin hal lainnya seperti itu. Apalagi perilaku yang boros gitu, dimana selalu ingin berbelanja atau mungkin menyewa, sampai jasa yang digunakan adalah jasa yang benar-benar diharamkan, misalkan kayak jasa untuk memuaskan hasrat seksual gitu, sampai karena emang inti dari hawa nafsu kita ada di dua, perut dan dari kemaluan. Ya, ini benar-benar kayak bukan sifat yang terpuji. Makanya itu ada qanaah, karena qanaah kita merasa cukup dengan hal itu, dan itu konsep dasar dari syukur sih yang saya tangkap, kayak kita merasa cukup akan hal semuanya, dimana kita cukup dengan status kita seperti ini aja, dimana kita tidak mencari mencari muka manusia, dan kita hanya aja gitu, yang seperti saya bilang sebelumnya di sebelumnya ya, dimana orang yang qanaahnya tinggi ya, dimana mereka tuh merasa cukup, bahkan kalau mereka hanya cuma punya hati yang diberikan hidayah oleh Allah, yaitu berupa keislaman. Nah, jadi menurut saya qanaah sangat mempengaruhi, karena itu tadi tidak membuat manusia itu kontrol, dan itu emang sifat yang terpuji. Oke, jadi udah dijelasin sama Kak Lutfi tadi mengapa sih perilaku qanaah itu dapat berpengaruh pada perilaku
konsumtif. Sama kayak pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya nih Kak, kita pasti juga pengen tahu juga ciri-ciri atau tanda-tanda ya ibaratnya tuh seseorang yang memiliki sifat qanaah dan nantinya bakal menurunkan perilaku konsumtif yang dimiliki. Menurut Kakak gimana? Bisa diulangin dikit Kak? Oke, gimana nih ciri-ciri atau indikator seseorang memiliki sifat qanaah, terus nanti bakal menurunkan konsumtif yang dimilikinya. Jadi kayak perilaku konsumtifnya ini bisa semakin berkurang gitu. Ciri-cirinya. Oke. Ciri-cirinya sebenarnya sama ya kan, kayak di episode 2 di mana kita orang yang memiliki sifat qanaah tadi mereka merasa puas gitu, mereka bisa menikmati dengan nyaman gitu apa nikmat yang Allah kasih segala hal, dan mereka bisa menggunakan segala nikmatnya itu dengan baik gitu dan dengan efisien atau bahkan dengan full, seperti misalkan nikmat kesehatan yang digunakan untuk bekerja, nikmat waktu dan segala macam. Sifat qanaah itu benar-benar itu ya. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah dengan ciri-ciri demikian, insya Allah kayak tidak mudah gitu kayak tergoda, karena emang kontrol mereka lebih tinggi daripada orang lain. Apalagi kalau itu diajarkan dari kecil gitu qanaahnya. Kalau kayak misalkan merasa udah puas dikasihkan, tidak cari yang lain gitu. Itu hanya emang untuk kebutuhan aja gitu. Nah, di situ itu titik gimana perilaku. Nah, akan tetapi namanya juga manusia gitu ya, gimana hati ini bakal naik turun, iman ini bakal naik turun. Bahkan ulama sekalipun dia akan merasakan futur gitu. Kita tetap bakal ada saatnya mungkin konsumtif gitu. Bahkan pada para peneliti yang saya kenal gitu ya, mereka konsumtifnya ke arah bidang mereka, di mana mereka beli buku-buku, padahal banyak buku yang mereka belum baca. Nah, jadi itu sih ciri-ciri yang bisa saya jelaskan. Ya seperti itu. Keren banget penjelasannya mengenai sifat qanaah tadi yang bisa menurunkan atau mengurangi sifat konsumtif yang mungkin setiap dari individu kita ini punya masing-masing. Tapi dengan sifat qanaah ini insya Allah bisa meredakan itu sedikit demi sedikit, walaupun ya naik turun seperti yang Kakak bilang tadi. Ya. Nah, kembali lagi nih Kak, terus dampak yang bisa kita rasakan saat dengan sifat qanaah ini pada perilaku konsumtif yang kita miliki. Jadi dampak yang bisa dirasakan oleh seseorang dengan sifat qanaah pada perilaku konsumtif yang dimiliki, selain mungkin mungkin bisa mengurangi intensitas belanjanya atau menambah rasa syukurnya. Selain itu apa ya dampak yang bisa dimiliki oleh seseorang yang udah menerapkan sifat qanaah ke perilaku konsumtifnya tadi? Oke. Jadi sifat qanaah di sini ada dari Imam Nawawi rahimahullah. Siapa yang terus ingin menambah dan lalu tidak merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya hati. Nah, orang yang tidak memiliki sifat qanaah, dia dalam hatinya tidak merasa kaya itu, ya, bukan merasa kaya ya, kayak tidak bisa merasakan kayanya hati ya hidayah. Nah, lalu yang dimaksud adalah ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala dan bisa berserah diri pada keputusannya, yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Nah, kalau kita simpulkan dari sini adalah di mana kita ya tetap dapat merasakan nikmatnya dengan puas lah akan nikmatnya walaupun dalam keadaan terpuruk gitu. Jadi seperti yang kita bilang ya tadi ya, kita kehidupan bakal berputar gitu, kadang di bawah, kadang di atas. Nah, orang ini memiliki qanaah yang baik,
ya memiliki hati akan hidayah Allah aja itu udah cukup gitu. Gimana kalau ya didapat ujian itu ya akan berpikir, oh ya Allah ini ujian untukku dan ini aku laksanakan ujiannya untuk mengubah dosa-dosaku. Karena itu ujian yang diberikan oleh Allah itu fungsinya untuk mengubarkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua ada ujian yang emang untuk ngetes gitu keimanan seorang muslim seperti apa. Lalu ada ujian yang emang udah bodo amat lah, Allah nggak mau ngurusin orang itu. Dan ujian ini yang paling bahaya, di mana dia manusia ini tidak sadar kalau sebenarnya nikmat yang dikasihkan Allah ke dia adalah sebuah ancaman di mana dia akan dijebloskan ke neraka lebih dalam lagi. Nah, sifat qanaah di mana orang akan merasa bahagia atau bahkan merasa senang dengan hanya memiliki hati yaitu keislaman, yaitu keimanan gitu ya. Jadi segala posisi apapun, mau terpuruk, mau dia dapat ujian apapun, dia akan tetap merasa bersyukur. Iya. Oke, makasih banyak Kak untuk jawaban-jawabannya dari 3 pertanyaan yang udah aku sampaikan tadi ke Kakak mengenai hubungan antara sifat qanaah dan juga perilaku konsumtif. Bakal aku rangkumin buat teman-teman yang lagi dengar podcast kita sama-sama. Jadi keterkaitan sifat qanaah sama perilaku konsumtif ini memang benar-benar besar dan bisa kita rasakan buat teman-teman yang lagi dengerin, karena dengan adanya sifat qanaah kita bisa ibaratnya lebih mengontrol diri kita, terus juga meningkatkan rasa syukur sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cobaan, ujian maupun juga kenikmatan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi lebih bijak dan nerimo ya, kalau bahasa Jawanya itu lebih ikhlas kepada segala keputusan yang Allah berikan atau ketetapan itu untuk kita. Oke, teman-teman, itu dia episode ketiga kali ini. Terima kasih buat yang udah setia dengerin dari episode 1, 2 sampai sekarang 3. Tenang aja, masih ada 1 episode terakhir habis ini, so jangan kemana-mana, tetap dengerin podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.